Sekitar jam 7, saat langit mulai gelap, pada 18 Agustus 2010, Ben terlihat sedang bersiap untuk menyelam di Vortex Spring, Florida. Entah dia memiliki firasat atau tidak bahwa hari itu menjadi hari terakhir penyelamannya, karena dia tidak pernah terlihat keluar. Hai, Tika di sini. Selamat datang di Investigasi, dan ini adalah kasus hilangnya Ben McDaniel. Pria kelahiran 15 April 1980 di Memphis, Tennessee, Ben McDaniel menjalani kehidupan yang cukup baik. Dia suka bersosial dan memiliki pekerjaan yang baik. Hingga suatu ketika, pada tahun 2008, dia merasakan kehilangan yang sangat besar karena adik laki-laki yang sangat dia cintai meninggal akibat stroke pada usia 22 tahun. Tidak lama setelah itu, bisnis yang sudah dia jalani sekitar 15 tahun lamanya mengalami kebangkrutan, sehingga membuatnya berhutang sebesar $48,000. Ben juga mempunyai masalah pernikahan yang membuatnya bercerai dengan istrinya. Masalah bertubi-tubi ini membuat kesehatan mentalnya terganggu. Akhirnya, dia memutuskan untuk menjual rumahnya dan tinggal di rumah orang tuanya di Colorville, Tennessee. Namun, orang tua Ben justru memintanya untuk tinggal di sebuah kondominium milik mereka di pantai Santa Rosa, Florida. Mereka bahkan dengan senang hati membiayai hidup Ben dan selalu menyemangatinya agar dia bisa bangkit dari keterpurukannya. Ben memang memiliki orang tua yang sangat sayang dan suportif terhadapnya. Ben pun menyetujui permintaan kedua orang tuanya dan tinggal di Santa Rosa, Florida. Pada 15 Agustus 2010, Ben kembali ke Florida setelah berkunjung ke rumah orang tuanya di Tennessee. 3 hari kemudian, dia pergi ke Vortex Spring untuk melakukan aktivitas diving. Vortex Spring adalah salah satu fasilitas diving terbesar yang ada di Florida. Selain diving, pengunjung juga bisa melakukan aktivitas air lainnya seperti berenang dan snorkeling. Ben telah menyukai aktivitas diving sejak dia berusia 15 tahun. Dia adalah penyelam air terbuka bersertifikasi dan saat ini dia sedang berusaha untuk mendapatkan sertifikasi sebagai penyelam gua. Hari itu di Vortex Spring, Ben akan melakukan penyelaman yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Sejak pagi hari, dia memeriksa semua peralatan dan benar-benar detail melakukan perhitungan, karena yang akan dia lakukan adalah penyelaman yang sangat berbahaya. Dia beberapa kali menyelam cukup dalam dan naik ke permukaan dengan cepat, lalu mencatat seberapa dalam penyelamannya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini semua dilakukan untuk mencegah hal fatal yang kemungkinan terjadi. Setelah semua peralatan diving terpasang, sekitar jam 7 malam pada 18 Agustus 2010, Ben menjatuhkan diri ke air. Dia turun dengan perlahan. Saat kedalaman mencapai 58 kaki atau sekitar 17 meter, dia berhenti tepat di depan satu papan tanda peringatan. Peringatan yang mungkin semua orang yang pernah diving di Vortex Spring tahu. Peringatan yang sangat jelas mengatakan apabila penyelam sudah melihatnya, artinya mereka tidak boleh pergi lebih jauh lagi. Dan jika mereka menghiraukan peringatan ini, ada kemungkinan kalau mereka akan mati
seperti 300 orang lainnya yang melakukan aktivitas serupa. Faktanya, pada tahun 1990, ada 13 penyelam meninggal saat mengeksplorasi area ini. Tapi, seperti yang sudah kita duga, Ben mengabaikan peringatan ini dan masuk lebih jauh lagi. Dia terus berenang sejauh 300 kaki atau sekitar 91 meter di kedalaman 115 kaki atau sekitar 35 meter dan sampai di depan gerbang yang terkunci. Orang yang memiliki akses kunci untuk membuka gerbang ini adalah mereka yang memiliki sertifikasi sebagai penyelam gua. Mereka harus menunjukkan sertifikatnya kepada pegawai toko, lalu pegawai toko lah yang nanti akan memberikan kuncinya. Tapi memang penyelam yang sangat berpengalaman dan memiliki sertifikasi pun jarang yang mau membuka gerbang itu dan masuk ke dalam sana. Karena medan di dalam sana memang sangat berbahaya. Namun, Ben sangat ingin masuk ke sana, meskipun dia tahu dia bukan penyelam gua profesional yang bersertifikasi. Dia mencoba segala cara, termasuk mendorong, menarik, dan bahkan mencoba memasukkan dirinya di antara tiang-tiang. Setelah cukup lama Ben tidak muncul ke permukaan, seorang karyawan di Vortex Spring curiga kalau Ben sedang berusaha membuka gerbang yang terkunci itu. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk menyelam ke bawah dan mengecek. Karyawan yang sekaligus penyelam gua profesional tersebut adalah Eduardo Taran. Dan benar saja dugaannya. Eduardo melihat Ben bersusah payah mencoba masuk. Entah apa yang dipikirkan Eduardo, dia memberikan kuncinya begitu saja kepada Ben. Dia beralasan kalau dia takut apabila Ben malah akan mencoba lebih keras lagi untuk masuk, lalu terjepit di gerbang yang justru akan membuatnya tenggelam. Ya, Eduardo membiarkan Ben masuk ke salah satu gua bawah air paling berbahaya di dunia. Gua yang terkenal dengan nama Vortex Spring Cave ini memanjang sejauh 1.600 kaki atau sekitar 487 meter di bawah kedalaman 310 kaki atau sekitar 94 meter. Bagian-bagian di dalam gua sebagian besar sudah dipetakan, tapi terdapat bagian-bagian yang memang belum tereksplorasi sepenuhnya karena areanya yang sangat sempit. Well, tidak ada yang tahu apa yang Ben lakukan saat setelah dia membuka gerbang dan masuk ke dalam gua yang sangat berbahaya ini. Yang jelas, yang orang-orang tahu, dia tidak pernah keluar dari sana. Dan Eduardo Taran yang memberikan kuncinya kepada Ben adalah orang terakhir yang melihat Ben. 2 hari kemudian, Eduardo melihat truk milik Ben yang masih terparkir dengan rapi. Dia seketika itu menyimpulkan kalau Ben tidak pernah keluar dari air. Dia kemudian menelpon pihak berwajib dan tidak lama berita orang hilang muncul di media. Tim penyelamat menyusuri sejauh yang mereka bisa ke dalam gua. Berbulan-bulan, tim penyelamat yang sangat terlatih melakukan banyak penyusuran untuk menemukan Ben. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan tubuh Ben. Juga, tidak ada tanda-tanda kalau telah terjadi proses penguraian tubuh manusia. Yang mereka temukan hanyalah 2 botol tank di dekat pintu masuk gua dan 1 lainnya di dalam gua. Para polisi, investigator,
dan penyelam yang terlibat dalam pencarian Ben dibuat bingung karena jasad Ben tidak ditemukan di dalam gua. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana bisa Ben menghilang begitu saja. Banyak yang berspekulasi bahwa Ben bunuh diri karena depresi yang dialaminya. Tapi ini tidak masuk akal karena jasadnya tidak pernah ditemukan. Atau Ben mungkin saja merencanakan semua ini untuk memalsukan kematiannya. Dia dengan sengaja menaruh 2 botol tank di dekat pintu masuk gua dan 1 di dalam gua untuk membuat jejak palsu. Lalu, tidak lama setelah menaruh botol tank tersebut, dia menuju ke permukaan, keluar dari air, dan pergi ke tempat yang jauh untuk memulai kehidupan baru. Teori ini terdengar aneh bagi keluarga Ben. Ben tidak mungkin meninggalkan orang tua dan anjing kesayangannya. Ben adalah pria yang sangat mencintai keluarganya, dan begitu pun sebaliknya. Kedua orang tua Ben yakin bahwa Ben telah bangkit dari keterpurukannya dan memiliki semangat hidup kembali setelah dia tinggal di Santa Rosa, Florida. Teori lainnya yang terdengar lebih menyeramkan yaitu Ben dibunuh. Lowell Kelly, yang saat itu adalah pemilik Vortex Spring, pernah didakwa atas kasus penculikan dan kekerasan. Dia pernah membawa mantan karyawannya ke hutan, menuduhnya bahwa dia telah mencuri uang, lalu memukulinya dengan sangat keras menggunakan tongkat baseball. Untungnya, mantan karyawan tersebut berhasil kabur. Karena ini, dia dijatuhi hukuman masa percobaan selama 7 tahun penjara. Namun, dia meninggal pada tahun 2012, 2 tahun setelah Ben menghilang. Faktanya, dia berada di Vortex Spring di hari di mana Ben terakhir terlihat. Beberapa beranggapan bahwa Ben mungkin saja keluar dari air, namun kemudian dia terlibat pertengkaran dengan Lowell karena dia seharusnya tidak mencoba masuk ke gua itu. Lalu Lowell membunuh Ben dan membuang jasadnya. Beberapa yang lain berspekulasi bahwa mungkin Ben meninggal di dalam gua, lalu Lowell dan karyawannya menyingkirkan jasadnya karena dia tidak ingin ketahuan Vortex Spring Cave memakan korban jiwa lagi. Well, kembali lagi bahwa semua ini hanya spekulasi-spekulasi dan tidak ada satupun bukti yang menguatkan teori-teori tersebut. Tapi yang jelas, para polisi, investigator, dan penyelam yang terlibat dalam pencarian Ben mengatakan bahwa jasad Ben tidak ada di dalam gua. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Aku pengen dengar pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Sampai jumpa di investigasi lainnya.